Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 kelas manajemen 5 Cisure akan mempresentasikan tentang aspek lingkungan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Anggota kelompok 6 yang pertama adalah Maufirotul Lutfia Francesca Devi dengan NIM 19.030.1031. Yang kedua Tiara Ula Ananda Putri dengan NIM 19.030.1163. Yang ketiga Siska Sri Rahayu dengan NIM 19.030.1169. Yang keempat Fajar Sugiyarti dengan NIM 19.030.1242. Dan yang terakhir Fahrijah Hairani Syifa dengan NIM 19.030.1246. Silakan menikmati presentasi dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Maufirotul Lutfia Francesca Devi, NIM 19.030.1031. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan. Analisis aspek lingkungan tidak hanya membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan dijalankan, tetapi juga akan membahas tentang dampak bisnis terhadap lingkungan serta pengaruh perubahan lingkungan yang akan dapat terhadap bisnis. Lingkungan memiliki pengertian yang sangat luas, sehingga analisis aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis dapat dibagi menjadi beberapa ruang lingkup lingkungan. Ruang lingkup lingkungan ada lingkungan operasional, yaitu lingkungan yang paling dekat dengan aktivitas perusahaan. Ada lingkungan industri, yaitu lingkungan yang meliputi kelompok yang memproduksi produk atau jasa yang sama atau barang pengganti yang dekat. Lingkungan jauh, yaitu lingkungan yang mencakup faktor-faktor yang bersumber dari luar operasional perusahaan. Tujuan secara spesifik, analisis aspek lingkungan dalam studi kelayakan bertujuan untuk 1. Menganalisis kondisi lingkungan operasional yang terdiri dari pesaing, pemasok, pelanggan, kreditor, dan pegawai untuk memperoleh jawaban. Apakah kondisi lingkungan operasional memungkinkan atau tidak menjalankan suatu ide bisnis? 2. Menganalisis kondisi lingkungan industri yang terdiri dari pesaing antar perusahaan, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, barang distribusi, dan hambatan masuk untuk memperoleh jawaban apakah kondisi lingkungan industri memungkinkan atau tidak untuk menjalankan suatu ide bisnis. 3. Menganalisis kondisi lingkungan jauh yang terdiri dari lingkungan ekonomi, sosial, politik, dan teknologi dari global untuk memperoleh jawaban apakah kondisi lingkungan jauh memungkinkan atau tidak untuk menjalankan suatu ide bisnis. 4. Menganalisis dampak positif maupun dampak negatif bisnis terhadap lingkungan, baik lingkungan operasional, lingkungan industri, maupun lingkungan jauh. 5. Menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan, baik lingkungan operasional, lingkungan industri, maupun lingkungan jauh. Hal-hal yang perlu dipahami yaitu dalam melakukan analisis aspek lingkungan, beberapa hal perlu dipahami dengan baik. Ada lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dapat didefinisikan sebagai semua unsur yang ada di luar perusahaan yang tidak dapat dikendalikan oleh pelaku bisnis yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Sedangkan Robin mendefinisikan lingkungan sebagai segala sesuatu yang berada di luar organisasi. Lingkungan operasional, ada lingkungan pesaing, pelanggan, lingkungan pemasok, lingkungan kreditor, dan lingkungan pegawai. Ada juga lingkungan industri. Lingkungan pesaing yaitu perusahaan dalam industri yang sama dan menjual produk baik berupa barang atau jasa kepada pelanggan.
lingkungan pelanggan, pembeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan, lingkungan pemasok, perusahaan yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja, keuangan, dan sumber informasi kepada perusahaan lain. Lingkungan kreditor, pihak yang memiliki peranan yang penting dalam mendukung perusahaan di bidang keuangan. Lingkungan pegawai, aspek yang paling penting dalam sebuah organisasi yang harus mendapatkan perhatian yang lebih dibanding dengan sumber daya lainnya. Lingkungan industri, yaitu setiap bisnis yang didirikan, baik dengan bergerak dalam bidang manufaktur maupun dalam bidang jasa, pada perusahaan besar maupun perusahaan kecil, pada perusahaan yang melakukan pemasaran ekspor maupun perusahaan yang melakukan pemasaran domestik akan senantiasa menghadapi pesaingnya. Porter 1985 membagi 5 kekuatan untuk menentukan tingkat pesaing dalam satu industri, yaitu pemasoknya mendatang baru, ancaman produk substitusi, daya tawar-menawar pembeli, daya tawar-menawar pemasok, dan pesaing di antara para pesaing yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ula Ananda Putri, NIM 19030111163. Saya akan menjelaskan tentang bagian ini. Yang pertama, ancaman dari pendatang baru. Ancaman dari pendatang baru dipengaruhi oleh beberapa besar kecilnya hambatan masuk dalam suatu industri. Hambatan masuk tersebut adalah yang pertama, skala ekonomi, yang kedua, diferensiasi produk, yang ketiga, persyaratan permodalan, yang keempat, keunggulan biaya, lalu yang kelima, akses ke saluran distribusi, dan yang terakhir, kebijakan pemerintah. Nah, yang kedua, selain adanya hambatan masuk pendatang baru, adanya juga pemasok akan memiliki kekuatan jika yang pertama, pemasok didominasi oleh sedikit perusahaan. Yang kedua, produk yang dihasilkan unik sehingga sulit untuk mencari penggantinya. Lalu yang ketiga, produk pemasok sangat penting bagi pembeli. Yang keempat, pemasok merupakan ancaman serius apabila berintegrasi ke depan ke arah industri pembeli. Nah, yang terakhir, pembeli bukan merupakan konsumen penting bagi pemasok. Yang ketiga adalah ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti akan kuat jika yang pertama, konsumen memiliki switching cost yang rendah sehingga mudah untuk berpindah ke produk yang lain. Yang kedua, produk pengganti memiliki harga yang murah dengan kualitas yang sama atau lebih tinggi. Lalu yang keempat, kekuatan posisi pembeli. Pembeli akan mempunyai kekuatan apabila yang pertama, pembeli terkonsentrasi atau membeli dalam jumlah yang besar. Yang kedua, produk yang dibeli dari industri standar atau tidak terdiferensiasi. Yang ketiga, produk yang dibeli dari industri memiliki porsi yang signifikan dari biaya beli sehingga jika ada kenaikan harga atau perusahaan lain menawarkan harga yang lebih murah, akan segera berpindah. Yang keempat, produk yang dibeli hanya akan mendatangkan keuntungan kecil bagi pembeli. Yang kelima, produk yang ditawarkan industri dipandang tidak begitu penting bagi pembeli. Yang keenam, produk yang ditawarkan industri dipandang memiliki resiko keuangan yang tinggi. Yang terakhir, pembeli memiliki ancaman yang kuat untuk berintegrasi ke belakang masuk ke industri pemasok. Jadi, intensitas persaingan antar perusahaan ini dalam industri tergantung pada yang pertama, jumlah pesaing banyak dengan kekuatan berimbang. Yang kedua, pertumbuhan industri lambat. Yang ketiga, produk atau jasa yang dihasilkan kurang terdiferensiasi atau memiliki switching cost yang rendah. Yang keempat, produk memiliki biaya yang tetap yang tinggi dan tidak tahan lama. Yang kelima, penambahan kapasitas dalam jumlah besar akan mengganggu keseimbangan permintaan dan penawaran dalam industri. Yang keenam, rintangan keluar yang tinggi. Lalu yang terakhir, pesaing memiliki perbedaan dalam strategi asal dan kepribadian. Lalu selanjutnya, lingkungan jauh.
Nah, analisis lingkungan jauh digunakan perusahaan untuk menyerang maupun bertahan terhadap faktor-faktor lingkungan jauh tersebut dengan merumuskan strategi yang memanfaatkan peluang atau meminimalkan ancaman. Perubahan dalam lingkungan jauh dapat mempengaruhi perubahan dan permintaan konsumen untuk produk industri serta jasa konsumen. Nah, berikut ini merupakan beberapa lingkungan jauh yang dapat mengaruhi perubahan dalam permintaan konsumen. Yang pertama adalah lingkungan ekonomi. Faktor kondisi ekonomi sangat menentukan keberhasilan bisnis pada perekonomian suatu wilayah yang sedang tumbuh sehingga daya beli masyarakat akan meningkat. Kondisi ekonomi ini dalam suatu wilayah yang baik sangat memungkinkan perusahaan mencapai tingkat pengembalian yang telah diprediksi. Dan juga sebaliknya, dalam kondisi ekonomi suatu wilayah yang tidak baik, perusahaan akan mengalami kesulitan untuk mencapai tingkat pengembalian yang diharapkan. Lalu yang kedua adalah lingkungan sosial dan budaya. Dalam faktor sosial dan budaya berdampak besar pada semua produk, jasa, pasar, dan pelanggan. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan eksternal perusahaan yang berkembang dari pengaruh budaya, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan juga etnik. Contoh dari lingkungan sosial dan budaya adalah yang pertama, adanya kompleks industri pengolahan kayu ternyata menarik tenaga kerja dari luar wilayah, sehingga menimbulkan adanya keramaian baru sebagai akibat bermukimnya tenaga kerja yang berasal dari daerah lain. Yang kedua adalah masyarakat suatu daerah yang sangat religius pada umumnya taat menjalankan ibadah agamanya, serta juga sering mengaktualisasi diri ke dalam kegiatan budaya yang bernuansa keagamaan seperti tahlilan, rajaban, mauludan, dan sebagainya. Lalu jika bisnis yang akan dijalankan tidak sesuai dengan norma-norma agama, maka gesekan dalam masyarakat pun akan terjadi. Lalu yang ketiga, lingkungan sosial. Yang keempat, lingkungan teknologi. Dalam lingkungan teknologi, penemuan teknologi baru dalam bidang bisnis ini seringkali mempunyai pengaruh yang dramatis terhadap perusahaan. Analisis terhadap perubahan teknologi sangat penting untuk mengantisipasi peluang dan ancaman bisnis kondisi yang akan datang. Nah, yang kelima, lingkungan ekologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan bisnis akan berdampak pada lingkungan ekologi, yaitu hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan udara, tanah, dan air yang mendukung kehidupan mereka sebagai akibat adanya kegiatan produksi. Contohnya adalah bisnis pembuatan tahu ternyata menghasilkan limbah cair yang sangat bau yang dapat mencemari aliran sungai, limbah padat berupa ampas kedelai dan menghasilkan asap pengolahan yang dapat menyebabkan polusi udara. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pelaku bisnis harus dapat menentukan solusi bagi masalah tersebut agar tidak terjadi gesekan dengan penduduk setempat setelah bisnis tersebut beroperasi. Yang terakhir adalah lingkungan global. Dalam era globalisasi seperti ini ditandai dengan batas-batas ekonomi antar negara yang semakin tidak jelas, arus informasi dan komunikasi yang sangat cepat sehingga dunia menjadi transparan. Transformasi budaya, ekonomi, dan pendidikan antar negara tidak dapat dicegah sehingga perubahan perekonomian pada suatu negara akan berdampak pada perekonomian di negara lain. Contohnya adalah adanya krisis global ternyata berakibat dalam menurunnya daya beli masyarakat di negara-negara tujuan ekspor. Hal ini berakibat pada menurunnya permintaan akan produk ekspor seperti tekstil, mebel, dan produk kerajinan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Sri Rahayu, NIM 190301169. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu sumber data. Sumber data untuk melakukan analisis pada aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis berasal dari data primer maupun data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer yang dibutuhkan untuk analisis lingkungan operasional dalam studi kelayakan bisnis adalah data tentang pesaing, yaitu data calon pesaing,
kelebihan dan kekurangan masing-masing calon pesaing, kapasitas produksi masing-masing calon pesaing. Pemasok, yaitu data tentang calon pemasok, kelebihan dan kekurangan masing-masing calon pemasok, kapasitas produksi masing-masing calon pemasok. Pelanggan, yaitu data tentang profil calon pelanggan dan tingkat kebutuhan calon pelanggan. Kreditor, yaitu data tentang calon kreditor, persyaratan kredit yang ditetapkan masing-masing calon kreditor, kelebihan dan kekurangan masing-masing calon kreditor. Pegawai, yaitu data tentang kondisi ketenagakerjaan termasuk di dalamnya kondisi serikat pekerja di wilayah ide bisnis akan dijalankan. Selanjutnya, data primer yang dibutuhkan untuk analisis lingkungan industri dalam studi kelayakan bisnis adalah data tentang kondisi persaingan antar perusahaan, yaitu data tentang intensitas persaingan antar perusahaan. Kekuatan pemasok, yaitu data tentang kekuatan tawar-menawar pemasok dalam memasok bahan baku ke perusahaan. Kekuatan pembeli, yaitu data tentang kekuatan tawar-menawar pembeli dalam membeli produk yang dihasilkan perusahaan. Barang substitusi, yaitu data tentang kelebihan dan kekurangan barang substitusi dalam menggantikan produk yang dihasilkan perusahaan dan kapasitas produksi barang substitusi. Hambatan masuk, yaitu data tentang hambatan masuk bagi pendatang baru untuk masuk pada industri tersebut. Selanjutnya, data primer yang dibutuhkan untuk analisis lingkungan jauh dalam studi kelayakan bisnis adalah data tentang lingkungan ekonomi, yaitu data tentang aktivitas perekonomian masyarakat, pendapatan masyarakat, mata pencaharian masyarakat, manfaat bisnis bagi peningkatan pendapatan masyarakat, dampak negatif bisnis bagi perekonomian masyarakat, serta usaha-usaha yang dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap perekonomian masyarakat. Lingkungan sosial, yaitu data tentang kondisi sosial masyarakat, termasuk di dalamnya adat istiadat dan budaya masyarakat setempat. Manfaat bisnis bagi kehidupan sosial serta dampak negatif bisnis terhadap kehidupan sosial, serta usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif tersebut. Kondisi politik, yaitu data tentang kondisi politik di suatu daerah, apakah kondisi politik kondusif untuk menjalankan bisnis atau tidak. Kondisi teknologi, yaitu data tentang perubahan-perubahan teknologi yang dapat berdampak pada bisnis yang akan dijalankan serta usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengantisipasinya. Kondisi ekologi, yaitu data tentang kondisi lingkungan ekologi, dampak bisnis bagi lingkungan ekologi, serta usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkannya. Kondisi lingkungan global, yaitu data tentang kondisi lingkungan global yang dapat berpengaruh terhadap bisnis yang akan dijalankan, serta usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengantisipasinya. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan untuk analisis lingkungan operasional dan lingkungan industri dalam studi kelayakan bisnis adalah data tentang calon pesaing, yaitu data tentang jumlah dan profil pesaing, calon pemasok, yaitu data tentang jumlah dan profil pemasok, calon pelanggan, yaitu data tentang karakteristik calon pelanggan, calon kreditor, yaitu data tentang jumlah dan profil calon kreditor, calon pegawai, yaitu data tentang perkembangan ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Barang substitusi, yaitu data tentang kelebihan dan kekurangan barang substitusi dalam menggantikan produk yang dihasilkan perusahaan. Hambatan masuk, yaitu data tentang hambatan masuk bagi pendatang baru untuk masuk pada industri tersebut. Data sekunder yang dibutuhkan untuk analisis lingkungan jauh dalam studi kelayakan bisnis adalah data tentang lingkungan ekonomi, yaitu data tentang demografi penduduk berdasarkan mata pencaharian, indikator ekonomi suatu wilayah, dan pendapatan per kapita penduduk. Lingkungan sosial, yaitu data tentang demografi penduduk berdasarkan suku, agama, ras, serta literatur tentang adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat. Kondisi politik, yaitu data tentang literatur sejarah dan kondisi politik di suatu daerah atau wilayah. Kondisi teknologi, yaitu data tentang literatur teknologi yang dapat berdampak pada bisnis yang akan dijalankan. Selanjutnya, kondisi ekologi, yaitu
data tentang literatur dampak bisnis bagi lingkungan ekologi, serta usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkannya. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan global, yaitu data tentang literatur kondisi lingkungan global yang dapat berpengaruh terhadap bisnis yang akan dijalankan. Perkenalkan, nama saya Fahriza Khairani Syifa, NIM 190301246. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Siska. Responden atau narasumber. Untuk menganalisis data yang berkaitan dengan aspek lingkungan, dapat dilakukan pengumpulan data terhadap A. Masyarakat sekitar lokasi. Untuk memperoleh data tentang aktivitas ekonomi, kondisi lingkungan ekologi, budaya masyarakat setempat, termasuk di dalamnya adat istiadat, kebiasaan, pantangan-pantangan yang ada di wilayah tersebut. B. Tokoh masyarakat. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat tentang kondisi sosial masyarakat setempat, serta pergeseran sosial yang dapat ditimbulkan dari adanya bisnis tersebut. C. Para perilaku ekonomi atau pengusaha sejenis yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kondisi lingkungan yang cocok bagi ide bisnis yang akan dijalankan serta dampak-dampak dari bisnis yang akan dijalankan terhadap lingkungan. D. Para pelaku ekonomi atau pengusaha yang memiliki kaitan dengan bisnis yang akan dijalankan. Untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat setempat serta tanggapan tentang dampak bisnis bagi kelangsungan usaha bisnis yang telah ada. C. Para calon pemasok. Untuk mengetahui kemampuan pemasok dalam memasok bahan ke perusahaan serta mengetahui kekuatan dan kelemahan pemasok. F. Ahli sanitasi lingkungan. Untuk mengetahui kondisi lingkungan ekologi yang ada di sekitar lokasi ide bisnis serta dampak bisnis yang akan dijalankan terhadap lingkungan ekologi serta usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif. G. Ahli teknologi. Untuk mengetahui kondisi teknologi serta kemungkinan adanya pergeseran teknologi yang berkaitan dengan bisnis yang akan dijalankan. H. Ahli ekonomi. Untuk mengetahui kondisi perekonomian dan kondisi lingkungan global serta pengaruhnya terhadap bisnis yang akan dijalankan. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengenali data pada aspek lingkungan adalah sebagai berikut. Studi dokumentasi, yaitu dilakukan dengan menelah literatur yang berkaitan dengan lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik BPS, Bank Indonesia BI, kementerian dan dinas yang terkait, media cetak maupun elektronik, serta internet. B. Survei, yaitu dilakukan dengan melakukan wawancara maupun berbagian kuesioner berkaitan dengan lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh dari berbagai sumber seperti asosiasi bisnis sejenis, calon pesaing, pelaku bisnis, calon pelanggan, masyarakat, tokoh masyarakat, dan ahli sanitasi lingkungan. C. Studi observasi, yaitu dilakukan dengan melakukan observasi yang berkaitan dengan lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh dengan mengamati kondisi masyarakat, kondisi lingkungan ekologi, dan kondisi aktivitas perekonomian secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Sugiarti, NIM 190301242. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang instrumen pengumpulan data. Beberapa instrumen yang digunakan untuk menggali data pada aspek lingkungan adalah sebagai berikut. 1. Pedoman studi dokumentasi. Pedoman studi dokumentasi terutama dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan aspek lingkungan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan dokumen-dokumen apa saja
yang diperlukan sebagai dasar untuk melakukan analisis lingkungan. Yang kedua, pedoman wawancara atau kuesioner. Selain menggunakan studi dokumentasi, pengumpulan data pada aspek lingkungan juga memerlukan metode wawancara atau dengan menggunakan kuesioner. Namun, karena pengumpulan data pada aspek lingkungan dapat berkembang luas, maka sebaiknya metode yang dipilih adalah wawancara, agar informasi yang diperoleh menjadi lebih dalam. Yang ketiga, pedoman observasi. Untuk membantu melakukan observasi tentang kondisi lingkungan operasional dan lingkungan industri dapat digunakan pedoman observasi sebagai berikut. Tabel 3.13. Pedoman observasi aspek lingkungan operasional dan lingkungan industri. Yang ke-1, aktivitas ekonomi utama masyarakat. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang mungkin mendapatkan dampak positif dari bisnis yang akan dijalankan. Yang ketiga, kegiatan ekonomi yang mungkin mendapatkan dampak negatif dari bisnis yang akan dijalankan. Yang keempat, aktivitas calon pemasok. Yang kelima, aktivitas calon pembeli. Yang keenam, aktivitas calon pesaing. Untuk membantu melakukan observasi tentang kondisi lingkungan jauh sosial budaya, pedoman observasi berikut dapat digunakan. Tabel 3.14. Pedoman observasi aspek lingkungan jauh sosial budaya. Yang ke-1, kebiasaan masyarakat. Yang kedua, adat istiadat. Yang ketiga, bahasa yang paling banyak digunakan sehari-hari. Yang keempat, aturan dan tata cara berpakaian masyarakat. Yang kelima, ritual budaya yang biasa dilakukan masyarakat. Yang keenam, pantangan yang berlaku di masyarakat. Yang ketujuh, jenis-jenis kesenian yang ada di masyarakat. Yang kedelapan, tokoh-tokoh budaya di masyarakat setempat. Yang kesembilan, tingkat kegotong royongan. Yang ke-10, kerukunan antar anggota masyarakat. Yang ke-11, hubungan antar anggota masyarakat. Yang ke-12, keamanan sosial dan kriminalitas. Yang ke-13, masalah sosial masyarakat yang ada atau kenakalan remaja. Yang ke-14, pengaruh tokoh-tokoh masyarakat terhadap kehidupan sosial. Untuk membantu melakukan observasi tentang kondisi lingkungan jauh ekonomi, pedoman observasi berikut dapat digunakan. Tabel 3.15. Pedoman observasi lingkungan jauh ekonomi. Yang ke-1, aktivitas ekonomi masyarakat. Yang kedua, potensi ekonomi lain selain bisnis yang akan dikembangkan. Yang ketiga, stabilitas perekonomian di wilayah tersebut. Untuk membantu melakukan observasi tentang kondisi lingkungan jauh politik, Anda dapat menggunakan pedoman observasi sebagai berikut. Tabel 3.16. Pedoman observasi lingkungan jauh politik. Yang ke-1, intensitas persaingan antar tokoh politik yang berpengaruh. Yang kedua, intensitas demonstrasi yang menentang dan mendukung pemerintah. Yang ketiga, tingkat legitimasi pemerintah. Yang keempat, komposisi di parlemen. Untuk membantu melakukan observasi tentang kondisi lingkungan jauh ekologi, pedoman observasi berikut dapat digunakan. Tabel 3.17. Pedoman observasi aspek lingkungan, subaspek lingkungan ekologi. Yang ke-1, kondisi air. Yang kedua, kondisi udara. Yang ketiga, kondisi suara atau kebisingan. Yang keempat, kondisi kebersihan lingkungan. Yang kelima, kemungkinan baik bagi pembuangan limbah. Yang I, analisis data. Alat analisis data yang digunakan untuk melakukan analisis pada aspek lingkungan adalah sebagai berikut. A. Analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan memberikan uraian temuan di lapangan, baik berdasarkan studi dokumentasi, observasi, maupun wawancara tentang kondisi lingkungan dan dampak positif serta dampak negatif. Juga usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang akan muncul dari ide bisnis tersebut. Yang B, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif terbagi ke dalam beberapa analisis berikut. Yang ke-1,
analisis matriks profil persaingan. Analisis matriks profil persaingan digunakan untuk mengetahui posisi relatif perusahaan yang dianalisis dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya. Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis lingkungan operasional, pesaing, pemasok, maupun kreditor. Untuk yang kedua, analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT digunakan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan, disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Langkah-langkah analisis SWOT adalah sebagai berikut. 1. Buatlah 5-10 peluang eksternal yang dihadapi perusahaan dan masukkan pada sel opportunities. Yang kedua, buatlah 5-10 ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dan masukkan pada sel threats. Yang ketiga, buatlah 5-10 kekuatan yang dimiliki perusahaan dan masukkan pada sel strengths. Yang keempat, buatlah 5-10 kelemahan yang dimiliki perusahaan dan masukkan pada sel weaknesses. Yang kelima, buatlah kemungkinan strategis dari perusahaan yang akan didirikan berdasarkan kombinasi 4 set faktor strategis sebagai berikut. Tabel 3.21 Matriks kemungkinan strategis. Strategi SO. Strategi ini dibuat berdasarkan pemikiran perusahaan, yaitu dengan menggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Strategi ST. Strategi ini dibuat berdasarkan pemikiran perusahaan, yaitu dengan menggunakan seluruh kekuatan untuk menghindari ancaman. Strategi WO. Strategi ini dibuat berdasarkan pemikiran perusahaan, yaitu memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Strategi WT. Strategi ini merupakan strategi defensif yang dibuat berdasarkan pemikiran perusahaan, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Untuk yang ketiga, analisis kesesuaian lingkungan bisnis. Analisis kesesuaian lingkungan bisnis dilakukan untuk menjawab pertanyaan, apakah lingkungan bisnis sesuai dengan budaya masyarakat setempat atau tidak. Jika lingkungan bisnis tidak sesuai dengan kondisi lingkungan, maka ide bisnis dinyatakan tidak layak untuk dijalankan di wilayah tersebut. Yang keempat, analisis perbandingan dampak positif dan dampak negatif ide bisnis terhadap lingkungan. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis perbandingan dampak positif dan dampak negatif terhadap semua sub-aspek lingkungan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang satu, menentukan dampak positif dari ide bisnis. Menentukan dampak positif dan negatif ide bisnis dapat dilakukan dari pelaku usaha sejenis, tokoh masyarakat, para ahli, dan melakukan observasi lapangan serta melakukan studi dokumentasi tentang dampak jenis bisnis tersebut terhadap lingkungan. Yang kedua, menentukan bobot untuk setiap dampak positif maupun negatif dari ide bisnis. Menentukan bobot dampak positif dan negatif dari ide bisnis dapat dilakukan secara subjektif berdasarkan pandangan penyusun studi kelayakan atau berdasarkan pendapat beberapa pihak yang dipandang memiliki pengetahuan. Nilai bobot 0,0 sangat tidak penting sampai dengan 1,0 sangat penting. Yang ketiga, menentukan skor penilaian untuk setiap dampak positif maupun negatif dari ide bisnis. Untuk menentukan skor penilaian dampak positif dan negatif dari ide bisnis dapat dilakukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pihak yang dipandang memiliki pengetahuan tentang kondisi lingkungan budaya, sosial, ekonomi maupun lingkungan ekologi dengan nilai bobot 0,0 sangat rendah sampai dengan 10,0 sangat tinggi. Untuk yang keempat, kalikan bobot dengan skor atau penilaian untuk setiap dampak positif maupun negatif dari ide bisnis.
Hasil dari langkah ini adalah skor pembobotan untuk masing-masing dampak positif maupun dampak negatif dari ide bisnis. Yang kelima, jumlahkan skor pembobotan untuk memperoleh skor pembobotan setiap dampak positif maupun negatif dari ide bisnis. Nilai jumlah skor pembobotan ini menggambarkan besarnya dampak positif dan dampak negatif dari ide bisnis. Yang keenam, bandingkan jumlah skor pembobotan dampak positif maupun dampak negatif dari ide bisnis. Nilai perbandingan jumlah skor pembobotan dampak positif maupun dampak negatif digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah ide bisnis tersebut layak atau tidak. Sebuah ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan jika skor pembobotan dampak positif lebih besar dibandingkan dengan skor pembobotan dampak negatif. Yang kelima, analisis biaya dan manfaat sosial. Analisis manfaat dan biaya merupakan alat analisis yang digunakan untuk membuat keputusan publik dengan membandingkan besarnya manfaat dan biaya yang harus dikeluarkan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Analisis ini biasanya terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Analisis ini tidak hanya melihat biaya dan manfaat secara individu, tetapi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.